Karena ya perlakuan mereka sendiri, tingkah laku mereka sendiri, takia mereka sendiri yang membuat banyak orang juga akhirnya sebel ngelihat ajarannya ini semakin lama semakin diskriminatif. Ajarannya ini semakin lama semakin mempertunjukkan muka aslinya, ketidakadilan. Nggak ada keadilannya, yang ngomong keadilan nggak ada Low keadilannya. battery. Please charge. Yang ada ketakutan begitu. Nah, jadi itu bentuk takia mereka ya, bahwa mereka takut akan banyak terjadi murtad. Banyak yang meninggalkan karena menemukan kebenaran dan ketidakbenaran di dalam ajarannya, dan kebenaran di ajaran orang lain yang ditutup-tutupi, yang dilarang-larang itu. Persatuan, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Lakukan seperti itu, sehingga itulah yang mendorong pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia semakin cerdas. Kalau negara kita mau maju, ya harus bersatu. Jangan mau egosentral begini didikte oleh kaum radikal yang nggak ada sekolahnya, yang goblok-goblok begitu. Dan negara jadi goblok juga, mau ngikutin seperti ini, begitu ya. Itu. Dulu, karena kita harus segera selesai. SK, silakan Pak SK, lalu ke Mbak Insani. Tapi sebenarnya ini, oke lanjut. Ya, Amerika besok aja. Oke, Pak Paul. Jadi, sorry baru masuk. Jadi terkait judul kali ini, Islam, motif Islam, melarang pendirian gereja ya, membatasi pendirian gereja. Jadi apapun alasannya, mungkin karena takut banyak yang murtad, banyak takut jadi Kristen ya. Nah, tapi bagi kita ya, dengan aturan-aturan SKB 2 Menteri, intimidasi, penutupan gereja, banyak alasannya lah, mesti tanda tangan segala macam, itu adalah bentuk takia low battery. Please charge. Takia ketakutan banyak dari umat mereka murtad meninggalkan Islam, karena semakin mereka melakukan hal-hal seperti itu ya, yang membuat semua umatnya, bahkan nasional, bahkan dunia ya, bisa mengenal, bisa melihat, bisa terbuka ajaran Islam sesungguhnya ya, yang mereka mungkin selama ini pegang erat-erat, yang selama ini bahwa ini ajaran yang sempurna, tetapi tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Yang ada semuanya adalah ketakutan, mulai ketakutan pribadi ya, dengan banyak aturan-aturan, sekarang dengan ketakutan banyak jemaatnya itu, umatnya itu akan meninggalkan ya, karena ya perlakuan mereka sendiri, tingkah laku mereka sendiri, takia mereka sendiri, yang membuat banyak orang juga akhirnya sebel ngelihat ajarannya ini semakin lama semakin diskriminatif. Ajarannya ini semakin lama semakin mempertunjukkan muka aslinya, ketidakadilan. Nggak ada keadilannya, yang ngomong keadilan nggak ada. Low battery. Please charge. Yang ada ketakutan begitu. Nah, jadi itu bentuk takia mereka ya, bahwa mereka takut akan banyak terjadi murtad. Banyak yang meninggalkan karena menemukan kebenaran dan ketidakbenaran di dalam ajarannya, dan kebenaran di ajaran orang lain yang ditutup-tutupi, yang dilarang-larang itu. Nah, itu mungkin saya sedikit bicara itunya ya, motifnya. Tapi kita bicara sekarang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, konstitusi kita sudah menjamin kebebasan untuk memilih agama, untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, ya, mereka bebas, mereka memiliki kebebasan, dan itu adalah hak asasi manusia, ya, secara internasional juga sudah diakui hak asasi manusia, ya, dan di Indonesia diakui dalam konstitusi, ya,
Undang-Undang Dasar 45, ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita, pegangan kita berbangsa dan bernegara, dan itu mesti dipegang oleh seluruh pejabat Republik Low Indonesia. battery. Please charge. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, sampai bupati, ya, lurah, bahkan RT, dan seluruh rakyat Indonesia harus mematuhinya. Kalau ada siapapun pejabat, termasuk RI 1, ya, termasuk gubernur, termasuk menteri, termasuk bupati, termasuk wali kota, tidak mematuhinya, tidak menjalankan konstitusi ini, artinya mereka melakukan pelanggaran konstitusi. Dan kalau mereka melakukan pelanggaran konstitusi, artinya bisa dipidanakan, ya, bisa dituntut, dipidanakan. Nah, jadi kita berbicara ini satu kemajuan. Sebenarnya Jokowi, kalau saya baca itu tahun 2020 waktu ada penutupan gereja di mana itu ya, di Jawa kalau nggak salah, sempat berbicara bahwa aparat harus menindak tegas setiap para intoleran, ya, setiap orang yang melarang untuk beribadah, melakukan penutupan gereja dan melakukan gangguan-gangguan orang untuk beribadah, ya, untuk mendirikan rumah ibadah, harus ditindak tegas supaya hal-hal seperti ini tidak menjalar ke daerah-daerah yang lain. Tetapi sejak 2020, sekarang udah berapa nih? Please charge. 3. Berarti sudah hampir 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, ini kita lihat malah nggak ada tindakan, dibiarkan terus. Nah, jadi artinya Jokowi itu sebenarnya sudah menyadari, dan kemarin dia ulangi lagi, konstitusi nggak boleh kalah, ya, dengan kesepakatan, dan ini diperingatkan kepada seluruh Kapolri, kepolisian, aparat-aparat, gubernur, bupati, begitu, bahwa kalau mereka lakukan ini, mereka bisa dituntut melanggar konstitusi. Nah, jadi artinya kalau kita lihat untuk orang-orang yang seperti ini, pertama mereka mestinya harus dicopot kalau tidak melakukan konstitusi, dari jabatan mereka sebagai menteri, dari jabatan mereka sebagai presiden sekalipun, dari jabatan mereka sebagai bupati maupun wali kota atau gubernur, ya. Jadi bisa dicopot. Dan kedua, mestinya negara harus melakukan tindakan tegas kepada para pelaku-pelaku intoleran, ya, yang berkedok agama, ya. Mereka sudah jelas-jelas melanggar konstitusi, memprovokasi massa untuk melakukan intoleransi pembangunan rumah ibadah dan orang untuk beribadah. Itu udah melanggar konstitusi, mestinya bisa dipidanakan, ya. Dan itu mestinya ada pasal-pasalnya semua, ya, tercantum. Jadi saran kita, mungkin Galarua untuk hal-hal penutupan gereja kita harus promosikan, ya, ke seluruh non-Muslim, termasuk Ahmadiyah atau siapapun yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, pelarangan rumah ibadah dan yang lain-lain, itu kita akan tuntut, baik itu wali kotanya, baik itu gubernurnya, baik itu bupatinya, maupun menterinya. Ya, oke lah, di daerah dulu kita ngomong gubernur, wali kota, bupati, kita tuntut juga terhadap orang-orang yang intoleran itu, seperti kayak kemarin. Mereka mesti dipidanakan dan kita minta dicopot karena mereka melakukan pelanggaran konstitusi. Itu satu. Terus kedua, terkait SKB 2 Menteri, karena ini ujung-ujungnya SKB 2 Menteri adalah bentuk takyah, ketakutan Islam, banyak orang yang murtad, ya, makanya dibatasi dengan SKB 2 Menteri, bentuk takyah, bentuk trik-trik licik. Nah, ini yang membuat banyak justru di zaman internet begini semakin murtad orang, karena mereka akan melihat kebiadaban dan kebarbaran dan ketidakadilan, kediskriminasian yang intoleran yang dilakukan oleh ajaran Islam. Nggak ada ramatannya begitu, ya, nggak ada toleransinya begitu, ya. Mereka mau diperlakukan dengan baik di negara, di daerah-daerah yang non Muslim, di daerah mereka mau menguasai. Nah, jadi SKB 2 Menteri ini justru kita mesti bisa lakukan semacam tuntutan itu kepada menteri maupun kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, karena mereka yang mengeluarkan
Jadi mestinya kita tuntut justru mereka sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai Mendagri telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan SKB 2 menteri itu membatasi orang untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Nah, mungkin itu kalau menurut saya dari pandangan hukumnya kayaknya sepertinya mesti kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya kita lakukan seperti itu, penuntutan terhadap yang di daerah-daerah ya untuk dicopot dan dipidanakan ya orang-orang yang melakukan penutupan gereja dan juga pejabat-pejabatnya, bupati, wali kota, kalau tidak menindak para intolerannya itu, tidak mempidanakan, termasuk kepolisiannya, baik Kapolres maupun Kapoldanya, mesti kita ini karena kita punya hak konstitusi. Nah, kalau memang semakin kita terjadi pembiaran terus, kita sudah tuntut tidak dilakukan apa-apa, ya artinya orang-orang Kristen, orang-orang Muslim bisa melihat buat apa lagi kita bergabung dengan Indonesia yang konstitusinya tidak dijalankan dengan benar. Ya, buat apa lagi kita bergabung dengan Indonesia? Artinya siap-siap mendingan melepaskan diri, kita berdiri sendiri-sendiri. Buat apa diperlakukan tidak adil model seperti ini? Negara sudah menjamin, sudah ada konstitusinya jelas aturan mainnya untuk bernegara sebagai konsensus bersama, milik bersama bangsa ini, satu persatuan, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Lakukan seperti itu, sehingga itulah yang mendorong pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia semakin cerdas. Kalau negara kita mau maju, ya harus bersatu. Jangan mau egosentral begini didikte oleh kaum radikal yang nggak ada sekolahnya, yang goblok-goblok begitu. Dan negara jadi goblok juga mau ngikutin seperti ini, begitu ya. Itu menurut saya Pak Paul. Jadi mungkin langkah-langkah ke depan Galarua dengan ormas-ormas organisasi-organisasi yang lain, kita harus bangkitkan seperti ini, lakukan penuntutan kepada presiden, kepada menteri agama, kepada ini untuk cabut karena itu pelanggaran konstitusi. Kalau dalam waktu berapa lama tidak dicabut, ya sudah kita tuntut, itu pelanggaran konstitusi, dan biar seluruh rakyat Indonesia melihat memang presidennya juga tidak mau memperlakukan keadilan, tidak mau menjalankan konstitusi, apalagi menteri agamanya, menteri dalam negerinya. Begitu juga tindakan ke daerah-daerah. Kalau tidak dilakukan, ya artinya semakin terlihat lagi di nasional bahwa ini memang akal-akalan mereka diskriminatif, begitu. Kita pertontonkan. Ya, begitu Pak Paul. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.